Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman, dokter dan para pemeriksa sekalian. Sebelumnya, perkenalkan saya Ikari Anapara Astuta. Saya merupakan seorang dokter muda yang sedang menjalani KKM di bagian anestesiologi dan terapi intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah PowerPoint, sebuah presentasi yang berjudul fentanyl. Sebelumnya kita harus mengetahui gambaran secara umum dari fentanyl itu sendiri. Jadi fentanyl merupakan salah satu obat-obatan yang sering dipergunakan dalam dunia anestesi, di mana dia merupakan golongan opioid sintetis yang dimasukkan dalam keluarga fenilpiperidin, di mana fentanyl ini merupakan modifikasi dari imiperidin dan bekerja sebagai agonis dari reseptor mu. Dikatakan juga bahwa fentanyl ini memiliki afinitas yang tinggi terhadap lemak. Untuk susunan dari secara kimianya, itu merupakan dari C22, H28, N2Q1. Sebagai agonis dari reseptor mu, fentanyl mengikat 50 hingga 100 kali kurang lebih kuat daripada morfin. Dan dikatakan juga dapat mengikat reseptor lainnya seperti reseptor delta dan juga kappa, namun dengan afinitas yang lebih rendah tentunya. Di mana dikatakan fentanyl dapat menghasilkan efek klinis dengan secara lebih kuat, di mana itu melalui sistem agonisme terhadap reseptor mu tadi. Dikatakan bahwa dia memiliki efek yang kuat terhadap analgesia supraspinal karena memiliki agonis dengan reseptor mu1. Lalu dikatakan juga memiliki efek depresi pernapasan pada dosis tinggi karena berikatan dengan agonis mu2. Lalu adanya ketergantungan fisik, kekakuan otot, dan juga menghasilkan sedasi dan juga analgesia pada tulang belakang melalui agonisme reseptor mu tadi. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, jadi stimulasi dari reseptor mu-nya tadi itu oleh fentanyl menyebabkan terjadinya pertukaran GTP menjadi GDP pada G protein kompleks dan kemudian menghambat dari adenylate cyclase, di mana hal ini mengakibatkan adanya penghambatan dari konversi ADP menjadi ATP untuk memproduksi dari CAMP yang aktif. Dan karena CAMP-nya tidak diaktifasi, akibat terjadinya ikatan dari fentanyl pada reseptor mu, di mana pada akhirnya ion kalsium itu kanal kalsium itu tidak terbuka, dan akhirnya neurotransmitter akhirnya tidak terlepaskan sehingga tidak adanya impuls dari saraf daripada aferen ke eferen. Untuk farmakokinetiknya sendiri, jadi dikatakan bahwa untuk fentanyl itu diabsorpsi secara cepat, dapat diberikan baik secara oral, IV, intra maupun pada pos operasi, lalu transdermal, dan juga intramuskular. Dikatakan juga seperti disebutkan tadi bahwa fentanyl ini bersifat low molecular weight dan juga high lipid solubility, sehingga pada transdermal itu bisa terserap melalui pembuluh darah terlebih dahulu dan kemudian itu bersumber dari bagian atas dari dermis. Untuk distribusinya sendiri, itu memiliki masa paruh kurang lebih sekitar 5 hingga 20 menit. Untuk metabolismenya sendiri, di metabolisme utamanya di liver, tepatnya pada sel CYP3A4, dengan durasi kerja 30 hingga 60 menit, dan juga utamanya diekresikan di ginjal. Untuk farmakodinamiknya sendiri, dia memberikan beberapa efek pada sistem, misalnya pada sistem saraf pusat, di mana itu menurunkan dari cerebral perfusion, cerebral blood flow, dan juga ECP dalam kasus dosis yang rendah. Dan juga kardiovaskular, dia akan memberikan heart rate, di mana pada dosis yang tinggi itu bisa menyebabkan bradikardi karena memediasi dari nervus vagus. Lalu pada respirasi, bila diberikan secara cepat dan dosisnya tinggi, akan menyebabkan chest wall rigidity, sehingga mengurangi dari back mass ventilation yang adekuat. Lalu pada GI tract juga menurunkan peristaltik karena dia juga berikatan pada reseptor mu yang juga terdapat beberapa pada bagian usus. Untuk dosisnya sendiri, ada beberapa dosis yang cukup berbeda dari fentanyl karena fentanyl merupakan obat golongan opioid yang kuat sehingga harus berhati-hati dalam penggunaannya. Untuk perioperatif biasanya dipergunakan antara 50 hingga 100 mikrogram secara intramuskular, antara 30 hingga 60 menit sebelum operasi. Untuk intraoperatif sendiri biasanya diberikan hingga 1 hingga 2 mikrogram per kilogram berat badan, bisa diberikan secara intramuskular ataupun IV dengan bolus lambat, di mana ini pada dosis awal akan memanajemen dari nyeri bila diperlukan.
Untuk tambahan saat tensinya tuh meningkat karena adanya efek bradikardi dan juga vasodilatasi dari fentanyl, itu dapat diberikan jika misalnya adanya peningkatan dari tensi dari pasien. Itu tergantung bisa berkisar antara 2 hingga 50 mikrogram per kilogram berat badan secara intravena, tergantung dari seberapa besar peningkatan dari tensi pasien pada saat melaksanakan operasi. Lalu ada juga pemberian secara intratekal yaitu BSA, itu sebesar 25 mikrogram pada spinal anestesi untuk membantu spinal anestesi, dan juga pada operatif itu bisa diberikan 0,5 hingga 1 mikrogram per kilogram berat badan secara intramuskular yang dapat diulang kurang lebih berkisar 1-2 jam. Lalu ada juga salah satu dosis yang cukup berbeda dari dosis lainnya, itu transdermal, di mana pas transdermal ini disebut biasanya juga ada merek obatnya itu yaitu Duragesic atau Duragesik. Itu biasanya dipergunakan dalam penanganan dari nyeri kornis. Untuk lasernya ini bekerja dengan melepas lambat fentanyl melewati kulit menuju aliran darah kurang lebih 2 hingga 3 hari atau 48 hingga 72 jam, di mana ini menghasilkan penanganan nyeri yang bertahan lebih lama dan juga bersifat lebih kronis. Nah, pada kondisi yang normal, plasternya ini mencapai efek maksimum setelah masuk aliran darah 12 hingga 24 jam. Maka plaster fentanyl ini karena dia bersifat lebih lama dan juga bersifat nyeri kronis, ini sering sekali diresepkan digabung dengan opioid yang cepat bekerja, misalnya seperti morfin ataupun oksikodon, untuk meredakan nyeri akut yang mungkin dialami juga oleh pasien. Untuk tersediaannya sendiri ada yang 12,5, ada yang 25, 50, 75, dan juga 100 mikrogram. Ini merupakan tabel konversi dari morfin ke fentanyl, di mana dikatakan bahwa untuk fentanyl transdermal itu cukup berbeda dibandingkan fentanyl intramuskular ataupun intravena, di mana pada ini mempergunakan tabel konversi dari dosis morfin, di mana misalnya ingin memberikan morfin dengan dosis per oral 30 hingga 90 mg per hari, maka itu dirubah ke fentanyl menjadi 25 mikrogram per jam. Sedangkan misalnya pada misalnya 91 hingga 150 dengan jarak 60, itu akan bertambah 25 mikrogram per jam. Begitu pula seterusnya, setiap bertambah 60 mg morfin dosis per hari, maka akan ditambahkan 25 mikrogram fentanyl transdermal per jam. Karena pemberian transdermal patch dari fentanyl ini sudah dikatakan bahwa dia memiliki efek lepas lambat, sehingga pemberiannya dan efektivitasnya itu juga lebih lama dan dihitung 1 hari lebih dibandingkan morfin yang diberikan secara oral. Untuk kontraindikasinya sendiri, ini dikatakan bahwa untuk di pemberian harus dilakukan secara berhati-hati pada pasien yang mengalami intoleransi terhadap obat-obatan golongan opioid, terutama opioid golongan berat. Lalu pada pasien yang mengalami depresi napas, karena bisa pada dosis tinggi bisa menyebabkan chest wall rigidity tadi. Lalu pada pasien yang mengalami asma akut ataupun juga severe, karena dia juga bekerja pada reseptor mu. Lalu diketahui atau dicurigai mengalami obstruksi saluran cerna termasuk paralitik ileus, karena dia juga bekerja pada reseptor mu yang terdapat pada usus, sehingga dapat menyebabkan adanya penurunan dari peristaltik sehingga memperparah dari obstruksi saluran cerna. Dan juga dikatakan fentanyl patch tidak direkomendasikan untuk nyeri akut ataupun pasca operasi, dan juga fentanyl patch itu biasanya diberikan pada kulit yang bersih, kering, dan juga tidak ada luka. Karena jika misalnya kulitnya tersebut terkelupas ataupun ada luka, maka penyerapan dari obat tersebut bisa lebih cepat dibandingkan dari dosis yang diharapkan. Lalu untuk interaksi obatnya itu dikatakan seperti tadi bahwa dia bekerja pada reseptor pada reseptor dari CYP3A4, sehingga sehingga akan terjadi interaksi obat antara inhibitor CYP3A4 dan juga inducer dari CYP3A4. Di mana untuk inhibitor CYP3A4 itu dia itu akan membuat dia akan mengalami adanya gejala withdrawal pada fentanyl jika fentanyl tersebut dihentikan. Nah, untuk itu misalnya contohnya seperti antibiotik makrolid, lalu anti jamu golongan azol seperti ketoconazole, lalu ada protease inhibitor dan juga grapefruit juice. Sedangkan pada inducer CYP3A4 itu misalnya pada carbamazepine dan phenytoin, di mana hal ini biasanya diberikan pada misalnya dia memiliki withdrawal syndrome, namun pada saat pelepasan itu bisa saja terjadi pengurangan dari efektivitas dari fentanyl itu.
Lalu juga yang harus diperhatikan karena dia interaksi bersama benzodiazepin dari CNS depresan. Lalu juga pada golongan obat-obatan serotonergic seperti SSRI, SNRI, TCA, dan juga MAO inhibitor. Lalu juga harus diperhatikan pada obat-obatan seperti anticholinergic dan juga diuretik. Untuk efek sampingnya sendiri, ada beberapa efek samping utama seperti misal mual dan muntah, lalu adanya sembelit, ada sedasi, kebingungan, halusinasi, gangguan koordinasi, depresi pernafasan, sindrom serotonin, tekanan darah rendah, kecanduan, dan yang paling parah adalah koma. Sekian presentasi saya, terima kasih sudah menyaksikan. Akhir kata saya mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih sudah menyaksikan. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Semoga bermanfaat. Sekian.